Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Soleha dengan NIM 2023 0501 03 Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis sumber daya manusia. Jadi dalam analisis sumber daya manusia ini merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan juga menjelaskan terkait dengan bagaimana sumber daya manusia itu dikelola dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam analisis sumber daya manusia ini merupakan perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mengelola dan juga memaksimalkan potensi karyawan untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Dalam analisis sumber daya manusia ini terdapat beberapa strategi utama, yang mana pertama itu ada strategi rekrutmen. Jadi dalam strategi rekrutmen ini fokusnya itu ada pada bagaimana perusahaan menarik dan juga merekrut kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan bisnis. Tujuannya untuk memperoleh talenta yang berkualitas dengan waktu dan juga biaya yang efisien. Yang kedua ada strategi pengembangan karyawan. Jadi dalam strategi pengembangan karyawan ini mencakup rencana pelatihan, kemudian peningkatan karyawan melalui pelatihan dan juga pengembangan karir yang berkelanjutan. Bisa menerapkan melalui monitoring, learning, atau pelatihan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap divisi. Yang ketiga ada strategi retensi karyawan. Jadi dalam strategi retensi karyawan ini dilakukan untuk tujuan mempertahankan karyawan yang loyal dan juga produktif dalam jangka waktu yang panjang. Jadi perusahaan dapat memberikan kompensasi yang kompetitif, lingkungan kerja yang positif, serta memberikan jalur pengembangan karir yang jelas. Kemudian, terdapat langkah-langkah umum yang digunakan dalam merumuskan strategi manajemen sumber daya manusia. Ada 5 langkah-langkah umumnya. Yang pertama ada analisis strategi dan juga kebutuhan sumber daya manusia. Jadi perlunya memahami kondisi internal dan juga eksternal dari sebuah organisasi. Yang kedua ada menetapkan tujuan strategi. Jadi tentukan tujuan sumber daya manusia yang ingin dicapai. Misalnya kita mau meningkatkan produktivitas atau kita mau meningkatkan kepuasan karyawan. Yang ketiga ada merancang strategi dan juga inisiatif. Jadi perlunya untuk mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang ingin kita capai. Yang keempat ada implementasi strategi. Jadi menyusun rencana aksi atau alokasi anggaran. Yang terakhir atau yang kelima ini pemantauan dan juga evaluasi. Jadi perlunya melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai sejauh mana efektivitasnya. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan perencana pekerja. Jadi dalam perencanaan pekerja ini mencakup identifikasi, analisis situasi, dan juga penentuan strategi serta pengembangan rencana tindakan untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi terdapat beberapa poin penting yang menggambarkan perencanaan tenaga kerja, di mana ada 4. Yang pertama itu analisis kebutuhan tenaga kerja. Jadi hal ini itu menekankan pentingnya penilaian jumlah dan juga jenis karyawan yang diperlukan, misalnya keterampilan dan juga keahlian untuk berbagai posisi dan juga divisi. Yang kedua, ada pemetaan keterampilan. Jadi langkah ini itu bertujuan untuk memahami dan juga mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan dari karyawan. Yang ketiga itu strategi rekrutmen dan juga pemenuhan karyawan, di mana ini itu mencakup pemilihan metode seleksi yang sesuai untuk mengevaluasi kandidat. Yang terakhir itu ada evaluasi dan juga penyesuaian. Selanjutnya terkait dengan desain pekerjaan. Jadi dalam desain pekerjaan ini menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang ataupun kelompok. Nah, ada 5 komponen dalam desain kerja. Yang pertama itu ada spesialisasi pekerjaan. Jadi dalam hal ini tuh pembagian tugas dalam suatu organisasi itu berdasarkan keterampilan dan juga keahlian khusus setiap individu. Yang kedua ada ekspansi pekerjaan. Jadi dalam ekspansi pekerjaan ini bisa dilakukan dengan pendekatan yang pertama itu ada pemekaran pekerjaan atau rotasi pekerjaan, di mana karyawan itu dipindahkan dari suatu pekerjaan khusus ke pekerjaan khusus lainnya. Atau bisa juga dengan pengayaan pekerjaan, di mana perusahaan atau organisasi itu memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih. Yang ketiga itu ada komponen psikologis, jadi memusatkan perhatian pada bagaimana merancang pekerjaan. Yang keempat ada tim yang mandiri, dan yang kelima ada motivasi dan juga sistem insentif.
Kemudian terkait dengan analisis metode. Jadi ada 4 metode yang bisa digunakan. Yang pertama ada metode observasi, yang kedua ada metode wawancara, yang ketiga ada metode kuesioner, dan yang keempat ada metode melalui catatan harian. Oke, ini terakhir terkait dengan etika dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi peran etika dalam pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia itu dalam kebijakannya terkait dengan yang pertama, itu keadilan. Jadi kebijakan sumber daya manusia itu harus adil dan tidak ada namanya diskriminatif tanpa memandang ras, gender, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada kesetaraan. Jadi kesetaraan dalam memberikan kesempatan bagi semua karyawan dalam pengembangan diri, pelatihan, dan juga pengembangan karirnya. Yang ketiga terkait dengan hak asasi manusia. Jadi kebijakan sumber daya manusia yang harus dapat melindungi karyawannya dari pelecehan, diskriminasi, atau pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Nah, jadi itu dia pembahasan terkait dengan analisis sumber daya manusia yang dapat saya sampaikan.